Hai Kulik Lovers, welcome to my channel Kulik-Kulikin. Kali ini aku mau kulikin tentang kunjungan aku di Cimory Dairyland, dimana lokasi Cimory Dairyland ini berada di Kecamatan Megabendung, Bogor, Jawa Barat. Jarak tempuhnya cuma sekitar 25 menit Kulikers dari pusat kota Bogor, tidak jauh dari pertigaan Pasar Ciawi menuju arah puncak Bogor. Nah, Kulikers, Cimory Dairyland ini cocok menjadi tujuan wisata anak-anak dan keluarga. Berbagai macam aktivitas bisa dipilih di sini, Kulikers. Hai Kulikers, jadi ketika kita mau masuk area di Cimory Dairyland ini, kita harus scan barcode yang menuju ke aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan check-in di aplikasi tersebut. Tapi tenang Kulikers, jadi kalau kalian datang sekeluarga, hanya satu aplikasi saja yang digunakan untuk men-scan barcode di Peduli Lindungi tersebut. Jadi misalkan yang datang 5 orang, hanya 1 orang saja aplikasi yang digunakan untuk check-in. Ketika kalian sudah masuk area parkir, kalian tidak usah pusing karena di area parkir di Cimory Dairyland ini cukup luas. Untuk area parkir motor ada di paling depan, kemudian disusul dengan area parkir mobil. Jadi kalau kita menuju ke pintu masuk di Cimory Dairyland, paling dekat adalah menggunakan mobil. Ketika kita sudah berada di area Cimory Dairyland maksud aku, itu kita sudah bisa melihat pemandangan yang sesuatu banget. Masya Allah, indah banget. Jadi perbukitan-perbukitan di puncak Bogor itu sudah kelihatan, Kulik Lovers. Nah, ini penampakan area depan Cimory Dairyland. Ada patung welcome sapi, patung welcome sapi, welcome patung sapi. Salah itu, Kulikers. Nah, ini areanya berwarna coklat, merah, dan putih. Kita selama ini mengenal Cimory adalah kebanyakan produk susu, jadi ikoniknya adalah sapi. Ketika kita mau masuk, kita sudah diberi arahan dari petugas untuk melakukan scan tubuh, suhu tubuh, lalu juga kita harus menggunakan hand sanitizer yang sudah tersedia di area tersebut. Nah, ini penampakan di depannya, Kulikers. Nah, ini harga-harganya. Kalau aku pilih paket combo, jadi kita bisa masuk di area Dairyland-nya dan Magic Village-nya. Kemudian kalian tidak perlu khawatir untuk menuju tiket. Kita kalau misalkan datangnya ada 2 orang atau lebih, kita hanya 1 orang yang ngantri. Jadi tidak ada penumpukan di area loket. Dan petugasnya ada sekitar 5 atau 6. Jadi kita tidak perlu takut untuk ngantri ya, Kulikers. Nah, ini kondisi di hari Senin cukup ramai. Tapi tetap ya Kulikers, kita tetap harus ingat prokes dimanapun kita berada. Nah Kulikers, setelah kita sudah masuk, Masya Allah, indah banget. Warna hijau tuh seakan-akan terbentang di mata kita. Penataannya di Cimory Dairyland ini sangat rapi. Di hari yang cerah dan terik ini, pemandangan yang seperti ini tuh sesuatu banget, Kulikers. Apalagi kita biasanya cuma ngeliat bangunan-bangunan aja, kemudian kita disuguhi pemandangan seperti ini, bikin mata kita rasanya nyaman banget. Nah, ini Kulikers, ketika kita mau masuk area Dairyland, kita sudah
bisa nih minjem topi caping ya, namanya atau camping atau caping ya, yang dari anyaman bambu tersebut secara gratis. Kalau kalian butuh, karena memang areanya ini terik, kalian bisa pakai tuh topi tersebut tanpa mengeluarkan biaya untuk sewa topi tersebut. Nah, ini pemandangan dari sisi kanan dan kirinya. Ada alat mesin untuk mengeluarkan bubble-bubble sabun, itu cukup menghibur sih ketika kita datang udah ada kayak gitu. Dan baling-baling bambu seperti kita ada di negeri kincir angin atau Belanda. Ini tuh menurut aku sih udah sesuatu banget ya kalau melihat pemandangan seperti ini, apalagi tuh ada perbukitan yang kelihatan gitu. Itu benar-benar bagus loh Quakers. Di area ini kita tidak boleh menginjak rumput-rumput yang ada di sisi kanan dan kiri untuk menjaga agar rumput itu tetap hijau dan tumbuh. Nah, ini terlihat ya Quakers, banyak orang yang sudah berfoto ya di area-area di Cimoryland yang area baru masuk loh. Jadi di sini memang tempat spot fotonya tuh cukup banyak loh Quakers. Jadi kalian kalau mau berfoto-foto di sini juga cukup oke lah. Nah, di sini juga tuh ada tiket and snack. Jadi tuh kita bisa beli beberapa tiket untuk memberi makan hewan-hewan di sini. Jadi kita kalau mau beri makan bukan dari makanan yang kita kasih atau yang kita bawa dari rumah loh Quakers. Jadi kita harus beli makanan yang ada dari area sini. Nah, disinilah kita bisa beli untuk membeli makanan-makanan untuk hewan. Jadi kalau bagi kalian ada yang membawa anak-anak dan mau memberi makan hewan, kalian harus beli dulu di situ, kisaran dari harga 10.000 sampai 20.000 kalau tidak salah ya. Nah, ini kita bisa melewati dari sisi kanan dan sisi kiri yang tadi saya tunjukkan dari tiket and snack tadi. Nah, ini area sapi nih, Quakers. Di sini sapinya ada tandanya tuh warna biru di kuping. Kurang tahu ya itu tanda apa. Nah, ini area untuk memberi susu kepada sapi-sapi. Nah, itu susunya juga bayar ya Quakers. Nah, bagi kalian nih kalau mau mengelilingi area Cimory Dairyland, traktor ini bisa menjadi alternatif bagi kalian untuk mengelilingi tanpa harus lelah. Dan kebanyakan memang anak-anak sih yang mengendarai ini. Nah, ini juga kena tarif sekitar 20.000 ya atau kalau nggak salah. Tapi mungkin kalian bisa pastiin lagi. Nah, ini juga ada arena berkuda. Jadi kita bisa sewa kuda di sini dan mengelilingi area-area tertentu di Cimory Dairyland ini. Nah, ini giant horse ridingnya nih, tempat berkumpulnya kuda-kuda setelah disewa. Selain kuda yang biasa pada umumnya kita lihat, di sini juga ada penyewaan untuk kuda poni, dan biasanya yang naikin juga anak-anak ya, karena secara ukuran memang kuda poni lebih kecil daripada kuda pada umumnya. Seperti ini rasanya di area peternakan di Cimory Dairyland. Ini seperti peternakan di film-film luar negeri bukan sih? Rasanya seperti itu deh kayaknya ngelihat kayak gini ya. Nah, kita bakal menjumpai tiket and snack di beberapa titik sudut di area Cimory Dairyland ini. Biasanya tiket and snack itu ice cream, es lemon tea, sosis bakar, dan lain-lain. Jadi kalian tidak perlu khawatir nih kalau kalian lapar.
karena beberapa booth tiket and snack banyak nih di area Cimory Dairyland. Selain itu juga di sini ada restorannya yang tampak dari depan ini nih, nanti deh kita lihat langsung. Nah ini guys, ini adalah apa namanya ya, domba merino. Nah ini juga ayam luar negeri ya. Biasanya di setiap area peternakan ini kita sebut peternakan aja ya, karena memang di Cimory Dairyland ini menyerupai peternakan. Nah ini aku senang banget nih melihat 3 sound-sheep ini makan secara dempet-dempet gini, padahal rumputnya itu terhampar luas. Nah di sini ada nih yang tadi saya sebut, ada kuda poni. Tarifnya 30.000 ya. Dan memang yang naik ya anak-anak, karena memang secara ukuran juga mini. Nah ini dia contohnya. Jadi kalau anak-anak diajak berlibur di sini ya memang sangat tepat, karena memang di sini areanya anak-anak untuk mengeksplor maksudnya mengeksplor tentang habitat hewan-hewan tertentu yang ada di sini. Tuh tampak ya hewan kuda-kuda poninya lucu-lucu dan bervariasi warnanya pastinya. Nah ini nih pemandangan secara keseluruhan ya. Aduh, gunung-gunungnya juga kelihatan. Dan di sini tuh ada beberapa area seperti area beberapa sudut semprot gitu lah ya, spray gitu, karena memang cukup terik ya keadaannya di sana tuh. Jadi kalau kalian bawa payung itu juga oke sih dipakai di sini. Nah kalau kalian mau melihat hewan-hewan di sini juga, kalian juga akan ada nih informasi papan hewan namanya apa, seperti ini. Garut sheep, ini namanya kuda Garut ya. Selain ada hewan-hewan luar negeri, di sini juga ada hewan lokal ya pastinya. Nih, karena memang cuacanya terik, terkena spray air gitu aja tuh udah rasanya enak banget. Nah, ini papan keterangan seperti ini banyak bisa kita lihat. Jadi kalian tidak perlu khawatir ini hewan apa, ini jenis apa, kuda apa, atau kambing apa. Di situ sudah ada keterangannya. Jadi kalau anak mau tanya, kita bisa menjelaskan. Nah, ini traktor yang tadi kita lihat. Kalau tidak salah, kurang lebih 10 menit ya mengelilingi area Cimory Dairyland. Di sini hewan-hewannya tampak sehat-sehat loh, Clickers. Jadi tidak perlu khawatir kalau hewan-hewannya tuh lemes-lemes gitu. Selain area-area seperti peternakan ini, kalian juga bisa melihat pemandangan yang memang Masya Allah banget ya pokoknya ya. Bagus, indah. maaf. Oke, dan di sini nih Clickers, kalian juga bisa melihat berbagai jenis bunga yang indah-indah dan sudah berbunga pastinya kebanyakan. Nah, ini kita akan masuk menuju area Dairyland yang lainnya. Di sini juga ada area peminjaman baju kostum Belanda seperti ini loh Clickers. Jadi kalian bisa pinjam, kalau untuk harga sewa mungkin 25.000 ya kemarin saya lihat. Nah ini area menuju restonya ada di atas tuh Clickers. Nih di sini di lorong ini ada toilet juga loh Clickers. Toilet ini tadi juga sebelumnya sudah ada di pintu lobi depan ya, sebelah loket. Jadi untuk toilet kalian tidak perlu khawatir nih, karena toilet di sini bersih dan cukup banyak jumlahnya. Nah ini unik ya. Nah di sini juga kita melihat setelah masuk dari area gerbang resto tadi,
pemandangannya seperti ini Kulikers. Jadi di sini lebih tepatnya sudah banyak saung-saung atau tempat duduk nih Kulikers. Jadi kalau kalian memang telat mendapatkan tempat duduk ya kalian cukup jalan-jalan lanjut aja. Di sini tanamannya tuh beraneka ragam juga sih Kulikers. Jadi kalian tidak bosan tuh kalau mau lihat tanaman-tanaman di sini. Di sini juga terdapat area untuk apa tuh namanya motor riding ya. Di sini juga ada motor riding juga tuh. Terus juga ada arena panah untuk anak-anak. Nah, ini ada keterangan papan-papan apa aja sih yang ada di arena ini. Tuh. Bersih ya Kulikers. Jadi kalau kalian kesini juga harus menjaga kebersihan. Di sini juga kalian disuguhi dengan pohon-pohon pinus tuh sebelah kiri. Wah, mau cari apa nih? Nah, di sini Kulikers, di sini tuh ada arena untuk foto-foto hewan-hewan reptil. Ada burung beo. Dan pastinya berbayar dong Kulikers kalau mau pakai jasa foto-fotonya. Nah, ini arena untuk panah anak-anak. Ini yang tadi bilang apa ya, riding ya, motor riding gitu. Cukup sih kalau untuk arena untuk menghibur anak-anak. Di sini juga banyak burung-burung merpati karena memang ada sarang-sarang yang dibuat ya, dan mereka suka sesekali terbang. Jadi seperti di alam banget ya hawa-hawanya. Nah, ini unta apa ya namanya? Unta bakterian ini. Yang ada punduknya tuh dia lagi duduk di padang pasir, bukan di pasir aja. Nah, kalian juga bisa tuh nyewa becak kuda kayak gitu. Nah, yang seperti saya bilang tadi, di sini banyak tuh papan-papan petunjuk hewan-hewan apa yang ada di dalam. Ini burung unta ya. Nah, ini tadi tampak dari belakang, sisi belakang. Kalau tadi kan kita lihat dari sisi depan, nah ini dari sisi belakangnya. Lalu, di manakah yang Magic Village-nya tersebut? Oke, ini masih sama nih, tapi meskipun kita masuk gerbang yang setelah area resto tadi, ini masih di area Dairyland. Cukup terik kan Kulikers, jadi kalau kalian tadi nggak bawa payung sih bolehlah tuh pakai topi caping tadi yang disediakan gratis. Nah, ini kita sudah mau menuju ke Magic Village. Tadi kan tiketnya ada dua jenis ya, yang Dairyland dan Magic Village, dan paket combo. Nah, kalau yang paket combo itu kita bisa masuk ke Dairyland serta area Magic Village. Nah, yang kita lihat tadi adalah area Dairyland, dan sekarang kita akan menuju ke area Magic Village. Dimana di area Magic Village ini adalah terdapat rumah-rumah kurcaci, dan kita bisa menjumpai kurcaci itu Kulikers. Nah, areanya menurun Kulikers. Di sini di sisi kanan dan kirinya kita bisa melihat air mengalir. Sungai sebelah kanan bunyinya gemericik sekali. Kita bisa dengar nih air gemericik di sini.
Benar-benar spot alamnya dapat banget ini Kulikers. Ini menurun ya Kulikers. Aliran airnya cukup deras ya. Di Magic Village ini, yaitu salah satu favorit wisatawan adalah Magic Village ini. Jadi village-nya bagi suku Hobbit ya. Dan kita bisa berjumpa langsung nih dengan teman-teman kurcaci. Jadi di Cimory Dairyland ini kita sudah bisa melihat secara gambaran besar apa aja yang ada di sini, yaitu memberi makan hewan-hewan, kemudian juga berkeliling dengan traktor tour de farm. Kemudian bisa berkeliling dengan peternakan dengan memakai menunggangi kuda. Dan juga kita bisa melihat rumah Hobbit. Kalau kondisinya cukup ramai, jangan lupa ya Kulikers tetap jaga jarak. Dan di sisi kanan dan kiri tetap di sini disuguhi dengan beberapa tanaman-tanaman hias yang cukup memanjakan mata kita. Nah, itu udah mulai tampak nih Kulikers, rumah-rumah Hobbit. Sebelum kita bertemu dengan kurcaci-kurcaci yang ada di dalam, kita diperkenalkan terlebih dahulu nih kurcaci-kurcaci yang ada di sana. Nah, tetap nih aku pengen icipin nih dinginnya air. Rasanya segar banget Kulikers, karena memang cuacanya terik banget. Jadi kalian jangan khawatir untuk arena cuci tangan. Area cuci tangan ini tuh cukup banyak di sana. Nah, ini di atas rumah Hobbit itu tanaman dan mereka merawat loh Kulikers, disiramin. Jadi memang tampak bagus ya untuk tanaman-tanaman di sini tuh terlihat terjaga dan terawat. Ini area-areanya. Yang pasti rumah Hobbit ini tidak bisa dibuka Kulikers, jadi kita cuma bisa berfotoria di area depannya aja. Di sini kalau tidak salah ada berapa rumah Hobbit ya, ada 4 atau 5 atau 6 ya, sekitar 6 rumah Hobbit sepertinya sesuai dengan jumlah kurcacinya. Nah, tetap tuh ada area sport untuk snack. Ingat ya Kulikers, di sini cukup terik, jadi kalian kalau mau ke sana sih disarankan pakai baju cerah ya, biar shiny atau memantulkan cahaya agar tidak terlalu panas. Nah, ini salah satu kakak kurcaci. Kita bisa berfoto dengan mereka atau kita juga bisa minta tolong untuk fotoin. Tapi dengan ini Kulikers. Ya, aku suka banget nih lihat bunga ini tuh, cukup indah banget. Warnanya tuh seperti bunga melati tapi bukan bunga melati. Bunga-bunganya banyak loh Kulikers. Gemes.
Nah, ini Kulikers, tadi aku lupa ngasih tahu kalau kita setiap masuk ke area Cimory Dairyland kita dapat 2 minuman Cimory yogurt sesuai dengan jumlah tiket yang kita beli. Nah, selesai juga nih kunjungan kita di Magic Village. Dan yang terakhir ada tempat pembelanjaan oleh-oleh di Cimory Dairyland. Di sini terdapat berbagai produk Cimory serta produk makanan kering. Dan cukup sekian dari kunjungan kita di Cimory Dairyland ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.